warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Fadilah dengan NIM 2001295 dari kelas 1 BPG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Masing-masing dari mereka punya hak dalam memperoleh kesempatan dan hak dalam bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Silviani Zakia dengan NIM 2005516 dari kelas 1B PG PAUD. 3 tradisi pemikiran politik. Yang pertama, teori Aristotelian klasik. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintah oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, teori abad pertengahan, yaitu menempatkan suatu landasan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, doktrin kontemporer, yaitu konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arisa Gita Purnamana Putri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran demokrasi. Terdapat 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, teori Aristoteles klasik. Menurutnya, demokrasi merupakan suatu pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warganya yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua adalah teori abad pertengahan, pada dasarnya menerapkan sistem Roman law dan konsep popular sovereignty, menetapkan suatu landasan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga yaitu doktrin kontemporer. Demokrasi merupakan konsep republik yang dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya adalah pemikiran tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dianut di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila yang terus berkembang. Sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai pandangan atau tafsiran. Menurut Muhammad Hatta, mengenal demokrasi jauh sebelum kemerdekaan, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli di Indonesia yang bercirikan 3 hal, yaitu 1. Cita-cita rapat, yang kedua cita-cita protes massal, yang ketiga cita-cita tolong-menolong. Dengan demikian, demokrasi diterima sebagai sistem politik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Perkenalkan, nama saya Denisa Putri Rahmawan, NIM 2009668. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. 1. Menjamin hak-hak dasar. 2. Kesetaraan setiap warga negara. 3. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat. 4. Menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab. 5. Meningkatkan kerjasama antar warga negara. 6. Membuat masyarakat memiliki rasa tanggung jawab. Saya Desti Damayanti Putri dari kelas 1 BPG PAUD dengan nomor NIM 2004829. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tanggapan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, ada MPR. Sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR menjadi sistem yang berhorizontal fundamental dengan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. 2. Ada DPR.
Fungsi dari DPR tersebut ada 3, yaitu yang pertama fungsi legislasi atau membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran atau menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden. Dan yang terakhir ada fungsi pengawasan atau pengawasan pelaksanaan undang-undang. DPR pun memiliki hak-hak, yaitu yang pertama hak interpelasi atau meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Kedua, hak angket atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah dan hak menyatakan pendapat. Dan yang terakhir ada hak menyatakan pendapat, yaitu menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintahan. Dan yang ketiga ada DPD, yaitu penampungan aspirasi daerah, memiliki kewenangan mengajukan RUU kepada DPR mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta pengembangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, melakukan pengawasan akan pelaksanaan undang-undang tersebut. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa yaitu yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad 14-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Sumber nilai yang berasal dari Islam adalah bersumber dari akar teologisnya. Islam berarti pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketauhidan adalah paham sama atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang Maha Esa, yang dilarang untuk merendahkan martabat dan memaksakan kehendak terhadap orang lain. Nilai yang berasal dari Barat, masyarakat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-negara sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Masa perkembangan demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu masa Republik Indonesia I tahun 1945 sampai 1959 yang dinamai dengan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua masa demokrasi Indonesia II yaitu tahun 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga yaitu masa Republik Indonesia III yaitu 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila. Dan yang keempat terakhir adalah masa Republik Indonesia IV tahun 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila atau disebut juga 10 pilar demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. 6. Demokrasi dengan hak asasi